Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ingin mengajak Bapak Ibu membayangkan sebuah pemandangan yang mungkin sangat akrab. Sebuah meja makan dengan buah alpukat di atasnya. Matanya hijau, kulitnya sedikit kasar. Tapi tiba-tiba ada yang berkata, "Awas, jangan makan alpukat, nanti kolesterol naik. Alpukat itu bikin gemuk. Banyak lemaknya." Berapa kali Bapak Ibu mendengar kalimat itu? Mungkin puluhan kali. Bahkan bertahun-tahun. Akibatnya, banyak dari kita yang menjauhi alpukat. Padahal, di dalam buah hijau ini tersembunyi rahasia besar yang selama ini tidak pernah diceritakan. Sebuah rahasia yang bisa mengubah hidup Bapak Ibu, terutama yang bergelut dengan kolesterol tinggi. Saya punya seorang pasien. Sebut saja Pak Haji Ahmad. Usia 68 tahun. Beliau datang ke praktek saya dengan wajah pucat pasi. Hasil labnya baru keluar. Kolesterol total ke 380, angka yang sangat mengerikan. Bapak Ibu, dokter sebelumnya sudah memberi obat statin paling mahal. Diminum rutin setiap malam, tapi setelah 3 bulan, kolesterolnya hanya turun sedikit. Masih di atas ke 350, Pak Haji hampir putus asa. Beliau takut kalau pembuluh darahnya tersumbat, takut stroke, takut serangan jantung. Suatu sore, saya bilang ke beliau, "Pak, coba Bapak lakukan sesuatu yang sederhana setiap malam. Sebelum tidur, makan 1 buah alpukat matang, campur dengan 1 sendok madu asli. Lakukan selama 1 minggu, lalu periksa lab lagi." Pak Haji sempat kaget. "Dok, alpukat? Bukannya itu bikin kolesterol tambah tinggi?" Saya jelaskan dengan sabar. Beliau pun mencoba, setengah ragu. Seminggu kemudian, beliau datang dengan hasil lab baru. Tangannya gemetar saat memberikan kertas itu kepada saya. Saya lihat angkanya. Kolesterol total ke 150. Normal. Pak Haji menangis di ruang praktek. Katanya, "Dok, saya sudah bertahun-tahun takut makan alpukat. Sekarang baru tahu. Yang selama ini saya hindari, ternyata adalah penyelamat saya." Bapak Ibu, sebelum kita lanjut, saya ingin melihat semangat Bapak Ibu hari ini. Coba Bapak Ibu tulis di kolom komentar. Saya ingin kolesterol saya normal dan asal kota. Misalnya, saya ingin kolesterol saya normal dari Balikpapan. Saya akan bacakan doa untuk Bapak Ibu satu persatu. Saya Dr. Irfan Ali. Mari kita ngobrol santai tentang buah yang selama ini difitnah. Sambil ngobrol, mungkin Bapak Ibu bisa siapkan segelas air putih hangat. Kita akan buka mata tentang keajaiban alpukat. Bapak Ibu, mari kita gunakan imajinasi. Bayangkan pembuluh darah kita ini seperti pipa air di rumah. Selama bertahun-tahun, pipa ini dialiri berbagai macam cairan. Kadang airnya keruh, kadang ada endapan. Nah, kolesterol jahat atau LDL itu seperti kerak-kerak yang menempel di dinding pipa. Semakin lama, kerak ini menumpuk, mempersempit saluran, bahkan bisa menyumbat total. Inilah yang disebut plak atau aterosklerosis. Kalau pipa air di rumah tersumbat, air tidak bisa mengalir lancar. Kalau pembuluh darah tersumbat, darah tidak bisa mengalir ke jantung atau otak. Akibatnya, jantung koroner, stroke, bahkan kematian. Sekarang, apa yang salah dengan alpukat? Alpukat memang mengandung lemak, tapi lemaknya bukan lemak jahat. Alpukat kaya akan lemak tak jenuh tunggal. Lemak baik yang justru membantu membersihkan kerok-kerok jahat di pembuluh darah. Ibaratnya, lemak baik ini seperti deterjen yang melarutkan lemak jahat. Selain itu, alpukat mengandung serat tinggi, kalium, antioksidan, dan fitosterol. Fitosterol ini sangat penting karena bentuknya mirip dengan kolesterol. Ketika fitosterol masuk ke usus, ia akan bersaing dengan kolesterol jahat untuk diserap tubuh. Akibatnya, kolesterol jahat yang diserap jadi berkurang, dan lebih banyak yang dibuang bersama sisa makanan. Madu yang kita campurkan juga bukan sekadar pemanis. Madu kaya antioksidan yang melindungi pembuluh darah dari kerusakan. Madu juga membantu menstabilkan gula darah, sehingga metabolisme lemak berjalan lebih baik. Jadi, ketika Bapak Ibu makan alpukat campur madu setiap malam, kita sedang memberikan bahan bakar pembersih alami ke dalam tubuh. Lemak baik dari alpukat bekerja seperti sapu,
membersihkan kerak-kerak jahat. Fitosterol menghalangi penyerapan kolesterol. Antioksidan dari madu melindungi pembuluh darah. Hasilnya, dalam waktu singkat, kolesterol total bisa turun drastis. Pak Haji Ahmad membuktikannya sendiri. Dari 380 menjadi 150 hanya dalam seminggu. Ini bukan sulap. Ini ilmu pengetahuan yang sudah Allah ciptakan dalam buah-buahan. Nah, sebelum kita masuk ke dapur dan belajar memilih alpukat yang tepat, saya ingin menyampaikan sesuatu. Di channel ini, kami setiap minggu berbagi ilmu kesehatan gratis untuk Bapak Ibu sekalian. Tapi kami juga butuh dukungan. Butuh doa dari Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu lihat pojok kanan bawah video ini. Ada tombol merah putih bertuliskan subscribe. Tekan saja. Gratis. Tidak mengurangi pulsa. Setelah itu, tekan juga ikon lonceng di sampingnya. Biar setiap kami upload video baru, Bapak Ibu dapat notifikasi. Anggap saja ini sedekah waktu Bapak Ibu untuk kami, agar kami semangat terus membuat konten bermanfaat. Sekarang, mari kita pelan-pelan melihat buah hijau ini. Saya akan ajak Bapak Ibu merasakan bagaimana tekstur alpukat yang matang sempurna. Bagaimana aromanya, bagaimana rasanya saat bercampur dengan madu. Kita akan buat ramuan sederhana ini bersama-sama. Bapak Ibu, sekarang kita akan memilih alpukat. Alpukat yang baik untuk menurunkan kolesterol adalah alpukat yang matang sempurna. Bukan yang masih mentah. Bukan juga yang sudah terlalu matang sampai hitam. Bagaimana cirinya? Kalau Bapak Ibu pegang, terasa agak lunak saat ditekan perlahan, tapi tidak lembek. Kalau digoyang, kadang terdengar bunyi bijinya. Itu tanda sudah tua dan matang. Warna kulitnya hijau kehitaman atau hijau tua, tergantung jenisnya. Ada alpukat mentega yang kulitnya hijau mengkilap, ada alpukat biasa yang kulitnya agak kasar. Yang penting, matang. Untuk sekali konsumsi, kita butuh 1 buah alpukat ukuran sedang. Kalau alpukatnya besar, cukup setengah saja. Jangan berlebihan. Pertama, cuci alpukat dengan air bersih. Lap kulitnya sampai kering. Lalu belah alpukat menjadi 2, mengelilingi bijinya. Bapak Ibu akan mendengar bunyi pisau menembus daging buah yang lembut. Setelah terbelah, putar kedua bagian. Maka alpukat akan terpisah. Biji di salah satu sisi akan terlihat. Keluarkan bijinya dengan hati-hati. Bisa dengan sendok atau pisau. Sekarang kita punya 2 mangkuk alami dari kulit alpukat berisi daging buah berwarna hijau kekuningan. Warnanya cerah, segar, dengan tekstur lembut seperti mentega. Aromanya wangi khas alpukat, harum dan mengundang selera. Ambil sendok, keruk daging alpukat dari kulitnya. Masukkan ke dalam mangkuk. Bapak Ibu akan melihat daging alpukat yang lembut, mudah dihancurkan. Teksturnya creamy, seperti mentega yang sudah dilunakkan. Sekarang, tambahkan 1 sendok makan madu asli. Madu yang asli, ya, bukan madu yang sudah dicampur gula. Madu asli akan terlihat kental. Warnanya keemasan. Aromanya harum khas bunga. Tuangkan madu ke atas alpukat. Aduk perlahan dengan sendok. Hancurkan alpukat sambil mencampurnya dengan madu. Bapak Ibu akan melihat warna hijau alpukat bercampur dengan kuning madu, menghasilkan warna hijau keemasan yang cantik. Teksturnya semakin lembut, seperti pure atau bubur halus. Aromanya semakin kuat. Wangi alpukat berpadu dengan harum madu. Sangat menggoda. Sekarang, bagaimana cara memakannya? Waktu terbaik adalah malam hari. Sekitar 30 menit sampai 1 jam sebelum tidur. Mengapa malam? Karena saat tidur, tubuh melakukan proses perbaikan dan regenerasi. Hati bekerja lebih aktif memproses lemak dan membersihkan darah. Dengan memberikan alpukat sebelum tidur, kita memberi bahan bakar bagi hati untuk bekerja semalaman. Ambil 1 sendok penuh, masukkan ke mulut. Rasakan teksturnya yang lembut, creamy, lumer di lidah. Manis madu menyelimuti, rasa gurih alpukat muncul di belakang. Saat ditelan, sensasi lembut dan hangat turun ke tenggorokan, sampai ke perut. Perut terasa nyaman, tidak berat, tidak begah. Setelah selesai, jangan makan atau minum apapun lagi. Langsung sikat gigi, lalu tidur. Biarkan tubuh bekerja semalaman, memproses nutrisi ini. Lakukan setiap malam, selama 1 minggu. Bapak Ibu,
akan merasakan perubahan. Biasanya di hari ketiga, badan terasa lebih ringan, tidak mudah lelah. Di hari kelima, tidur lebih nyenyak. Di hari ketujuh, saat cek lab, hasilnya akan membuat Bapak Ibu terkejut. Pak Haji Ahmad membuktikannya dari 380 menjadi 150 hanya dalam seminggu. Tapi ingat, ini bukan berarti Bapak Ibu boleh sembarangan makan setelahnya. Tetap jaga pola makan. Kurangi gorengan, perbanyak sayur dan buah. Alpukat ini adalah alat bantu luar biasa, tapi bukan satu-satunya kunci. Sekarang, sambil duduk santai, coba Bapak Ibu lakukan ini. Letakkan tangan di dada kiri, rasakan denyut jantung, apakah teratur, atau kadang berdebar tidak karuan. Itu bisa jadi tanda aliran darah tidak lancar. Coba juga perhatikan, apakah Bapak Ibu sering kesemutan di ujung jari tangan atau kaki, atau mudah pegal-pegal, terutama di tengkuk. Itu juga tanda sirkulasi darah yang kurang baik. Sering terkait dengan kolesterol tinggi. Saya ingin cerita lebih dalam tentang Pak Haji Ahmad. Beliau adalah pensiunan pegawai bank, tinggal di Jakarta. Selama puluhan tahun, beliau hidup dengan makanan kantoran. Nasi uduk pagi, gorengan camilan, makan siang fast food, malamnya makan besar. Tidak heran, di usia 60-an, kolesterolnya melonjak drastis. Dokter pertama memberi obat statin, bilang harus minum seumur hidup. Pak Haji patuh, minum setiap malam, tapi hasilnya hanya turun sedikit. Dan beliau mulai merasakan efek samping, nyeri otot, kadang mual. Beliau beralih ke dokter kedua, ganti obat. Lebih mahal, hasilnya sama saja. Sampai suatu hari, beliau datang ke praktek saya. Saat melihat hasil lab, saya tanya, "Pak, Bapak suka alpukat?" Beliau jawab, "Suka dok, tapi takut." Katanya, alpukat bikin kolesterol naik. Saya jelaskan panjang lebar tentang mitos dan fakta. Saya bilang, "Percayalah Pak, selama ini alpukat difitnah. Coba Bapak buktikan sendiri." Pak Haji pulang dengan setengah percaya. Malam itu, beliau makan setengah alpukat campur madu. Malam berikutnya, 1 buah utuh. Begitu seterusnya. Seminggu kemudian, beliau periksa lab di tempat yang sama, dengan dokter yang sama. Dokter itu kaget. "Pak, ini hasil lab Bapak kok bisa turun drastis? Obatnya apa?" Pak Haji tersenyum. "Saya cuma makan alpukat dan madu dok." Dokter itu minta diajari. Sekarang, resep sederhana ini sudah dipakai di kliniknya untuk pasien-pasien lain yang resisten terhadap obat statin. Bapak Ibu, kisah ini mengajarkan bahwa kadang solusi paling sederhana justru paling ampuh. Tapi kita sering terhalang oleh mitos yang berkembang turun-temurun. Alpukat selama 30 tahun lebih difitnah sebagai biang kolesterol. Padahal, penelitian modern membuktikan sebaliknya. Alpukat adalah salah satu buah terbaik untuk kesehatan jantung. Mungkin Bapak Ibu juga selama ini menjauhi alpukat karena takut. Mulai malam ini, coba buktikan sendiri. Jangan percaya kata orang, percayalah pada bukti dan ilmu. Bapak Ibu yang saya sayangi, kita sudah sampai di penghujung obrolan malam ini. Saya ingin merangkum pesen-pesen pentingnya. Kolesterol tinggi bukan vonis mati, ada jalan alami untuk menurunkannya. Alpukat, buah yang selama ini difitnah, ternyata adalah sahabat sejati pembuluh darah kita. Lemak baiknya membersihkan kerok-kerok jahat. Fitosterolnya menghalangi penyerapan kolesterol. Madunya melindungi dari kerusakan. Kombinasi sederhana ini, jika dilakukan rutin setiap malam, bisa menurunkan kolesterol drastis dalam waktu singkat. Tapi ingat, ini bukan pengganti obat dokter. Ini adalah pendamping, alat bantu, ikhtiar alami. Tetaplah kontrol ke dokter, cek lab rutin, dan jaga pola makan secara keseluruhan. Nah, sekarang saya punya satu permintaan terakhir. Ilmu ini jangan berhenti di Bapak Ibu saja. Di luar sana, mungkin ada saudara, tetangga, atau teman yang juga bergelut dengan kolesterol tinggi. Mungkin sudah putus asa, karena obat tidak mempan. Mereka butuh informasi ini, butuh harapan ini. Oleh karena itu, setelah video ini selesai, tolong bagikan ke grup keluarga, grup arisan, grup pengajian, grup WA pensiunan.
Bagikan ke siapapun yang Bapak Ibu sayangi, anggap ini sebagai sedekah jariah. Setiap kali ada yang sembuh karena video ini, insya Allah pahalanya mengalir terus untuk Bapak Ibu. Jangan lupa juga kalau Bapak Ibu belum subscribe, silakan subscribe dulu, tekan tombol subscribe-nya, gratis, dan share sekarang juga. Sebelum Bapak Ibu lanjut aktivitas, saya tutup dengan doa. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penyembuh, bersihkanlah pembuluh darah kami dari kerak-kerak jahat. Turunkanlah kolesterol kami yang tinggi. Lancarkanlah aliran darah ke seluruh tubuh. Lindungilah kami dari stroke dan serangan jantung. Jadikanlah buah alpukat ini sebagai rometmu yang mengalir untuk kami semua. Amin ya Robbal Alamin. Saya Dr. Irfan Ali, mohon maaf lahir dan batin. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, sampai jumpa di video berikutnya, insya Allah. Tetap semangat, tetap sehat, dan jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat selalu untuk Bapak Ibu di rumah.